ya. Ya, semangat. Semangat. Wah, Ibu Semangat, Bu. Rogaya luar biasa sekali ya. Masya Allah ya. Baik, di sini kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa ya. Oke, Ibu Asri ada? Ada, hadir Bu. Ada hadir ya. Ibu Asri sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu Asri ya berbagi praktik baik dengan kita semua ya? Sudah siap, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut ke materi kita yang sangat luar biasa, izinkanlah saya untuk memperkenalkan siapa narasumber kita pada malam hari ini. Jadi narasumber kita pada malam hari ini bukan kaleng-kaleng ya Bapak Ibu ya, karena memang sudah berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Jadi narasumber kita bernama Ibu Asri Mulia Putri SPD, di mana merupakan guru di SD Negeri 75 Palembang, yang merupakan sekolah penggerak angkatan 2. Nah, Ibu Asri ini sudah sangat aktif sekali di kegiatan-kegiatan yang ya untuk membangun kompetensi guru ya. Kemarin saja Bu Asri merupakan Google Certified Educator Bapak Ibu ya. Sebagai informasi, Bu Asri ini juga sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan dari BPMP ya Bu Asri ya kemarin. Kemudian sering juga diundang ke berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dari guru-guru. Jadi narasumber kita pada malam hari ini sangat luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Jadi senang sekali ya kita bisa belajar secara langsung dengan Ibu Asrinya. Baik Bapak Ibu, untuk mekanisme kegiatan kita pada malam hari ini, kalau seandainya Bapak Ibu memiliki pertanyaan, nanti disilahkan kegiatan dari BPMP ya Bu Asri ya kemarin, kemudian sering juga diundang ke berbagai kegiatan dan sebagai informasi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini akan mendapatkan narasumber kita pada malam hari ini sangat luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Jadi untuk sertifikatnya itu maksimal 2 hari setelah kegiatan kita ya, dan juga ada bonus-bonus lainnya yang Bapak Ibu akan dapatkan seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung saja tidak perlu berlama-lama untuk pemaparan materi dari Ibu Asri Mulia Putri. Kepada Ibu Asri disilahkan. Terima kasih Bu Rindi atas kesempatannya dan juga terima kasih juga kepada Genara Akademi yang telah mengundang saya untuk bergabung menjadi pemateri pada malam hari ini. Tentunya saya juga di sini masih tahap belajar ya Bu Rindi. Jadi di sini saya akan berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Tentunya saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu ada. Saya juga butuh perbaikan nantinya untuk kedepannya lebih baik lagi. Pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai pengerjaan raport untuk kurikulum Merdeka. Kami di sini untuk sekolah 75 ya Bapak Ibu itu menggunakan raport SP. Apakah di sini semuanya Bu Rindi dari satu-satu atau ada yang dari sekolah lain? Ada yang dari 111, ada yang dari SDIGM ya. Apakah layar saya sudah tampil? Sudah tampil Ibu. Ya. Oke, baik. Di sini saya menggunakan sekolah kami, SD Negeri 75 itu merupakan sekolah penggerak angkatan 2. Kami menggunakan rapot SP yang dari Nyoman Pasek. Nah, di sini mengapa kami menggunakan rapot SP karena updatean terbarunya untuk tahun 2023 itu sudah terkoneksi dengan Dapodik. Untuk kita bisa masuk ke dalam rapot ini itu ada yang pertama itu untuk operator ya. Kalau untuk operator itu laptop yang dipakai harus sama dengan aplikasi rapot dari Dapodik. Kemudian untuk guru itu masuknya melalui website dan untuk operator itu nanti menginstal aplikasi rapot SP ke dalam laptopnya ya yang sama dengan Dapodik. Kemudian ini saya berikan contoh untuk rapot P5, rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saat ini saya mengajar di kelas 1 dan kami mengambil tema kearifan lokal dengan judul Kutanam Sayuranku. Di sini proyek kami yaitu menanam sayuran dan menanam obat.
Dan untuk dimensi yang kami pakai itu ada 3, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang pertama, yang kedua itu bergotong royong, dan yang ketiga bernalar kritis. Untuk nilainya itu ada 4, yang pertama itu mulai berkembang, sedang berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, dan yang terakhir yaitu sangat berkembang. Apabila ada pertanyaan Bapak Ibu boleh ditanyakan di kolom chat, nanti saya coba untuk menjawab, dan apabila mungkin saya belum bisa menjawab nanti saya akan carikan jawabannya. Lanjut ya. Kemudian ini untuk laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar ini sama seperti rapor pengetahuan ya Bapak Ibu ya, cuman bedanya Kummer itu tidak ada keterampilan, dia masuk ke dalam P5 project ya. Nah, di sini ada materi seperti biasa, mapelnya itu PPKN, kemudian pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, seni rupa. Tergantung ya seni dari sekolah masing-masing Bapak Ibu, apa mengambil seni tari atau seni rupa atau seni musik. Kemudian yang terakhir itu pendidikan jasmani dan olahraga. Selanjutnya juga di rapot SP ini ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di sekolah kami itu untuk kelas 1 itu ada ekskul tahfiz, itu bekerja sama dengan Rumah Tahfiz Sofwan Salim. Jadi bisa juga kita input langsung ke dalam rapot SP ini. Rapot SP ini sangat lengkap ya Bapak Ibu. Udah ada rapot pengetahuan, ada rapot PTS, dan juga ada rapot P5 yang bisa kita input di rapot SP ini. Kemudian dan juga terdapat tanda tangan ya seperti biasa. Dan formatnya juga untuk sumatif ini juga kita dapat menentukan batas bawah, batas atas. Untuk KKM itu tergantung sekolah masing-masing. Kalau untuk Kummer itu yang bukan KKM namanya KKTP, tapi sama saja. Dan di sini kalau untuk sekolah kami bahasa Indonesianya itu di 68, kemudian kategori B itu di 79 sampai dengan 89, dan batas bawah untuk sangat baik itu di 90 sampai dengan 100. Dan kita langsung saja ya, kita ke rapor SP langsung. Jadi ini tampilan pertama Bapak Ibu untuk masuk ke dalam rapor SP. Pertama itu login dulu ya, loginnya itu menggunakan NIP dan password. Passwordnya itu biasanya dikasihkan oleh operator sekolah masing-masing. Untuk guru yang belum status PNS atau P3K itu dapat menggunakan nama. Lanjut kita login. Nah, di sini untuk Kummer itu kita sama sebenarnya dengan K13 itu. Kalau K13 kan KD ya Bapak Ibu. Kalau untuk Kummer itu target capaian TP. TP-nya diambil berdasarkan tujuan pembelajaran masing-masing setiap satuan pendidikan, masing-masing setiap kelas per fasenya. Dan ini TP ini bisa diinput secara kolaborasi ya Bapak Ibu. Misalkan di kelas 1 seperti saya itu ada 4 orang, 4 rombel, 1A, 1B, 1C, 1D, dan target capaian TP ini bisa kita bagi. Misalkan saya menginput mapel matematika, dan misalkan partner saya itu Ibu Rindi. Ibu Rindi menginputnya pendidikan Pancasila. Dan nantinya TP-TP yang sudah diinput itu nge-link masuk ke masing-masing daripada guru yang di kelas 1 tersebut. Jadi untuk penginputan TP ini tidak makan waktu yang banyak karena bisa kolaborasi dan waktunya juga bisa efisien. Kemudian Bapak Ibu, rapot SP ini tidak hanya bisa digunakan pada saat online saja. Offline juga bisa digunakan dengan cara apa? Kita akan mengimpor nilai dengan catatan TP itu sudah diinput. Ini seperti ini ya, kalau sudah diinput misalkan saya mau ambil bahasa Indonesia. Nah, ini TP-nya. TP-nya bisa diinput di sini. Usahakan untuk menginput TP ini tidak menggunakan kata peserta didik. Jadi langsung saja apa poin yang ingin dicapai. Misalkan
seperti ini bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Dan ini TP ini ada batas maksimalnya 100 karakter. Jadi apabila dia lebih dari 100 karakter, dia tidak bisa masuk ya. Kemudian untuk input, seperti yang saya informasikan tadi, untuk input itu kita bisa menggunakan secara online melalui menu input nilai di sini. Ada nilai sumatif, itu nilai sumatif adalah nilai yang diambil pada saat per bab ya, per unit atau setelah tujuan pembelajaran itu selesai, kita mengambil nilai dan itu dimasukkan di nilai sumatif. Untuk sumatif akhir semester ini biasanya kita kalau di K13 itu disebut dengan PAS, dan kalau untuk di Kumar itu SAS ya, SAS. Nah, kemudian kalau mau input nilai secara online itu juga bisa. Cuman kalau saya lebih tertariknya itu inputnya secara offline melalui Excel. Untuk penilaian misalnya kita mau penilaian ke-1 ya. Nah, ini TP1. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia nanti kita input per manual satu ya, baru simpan data. Tapi apabila kita mau kerjakan secara offline itu juga bisa. Itu di menu import nilai, kemudian di sini download format ya. Nah, pilih kelas kita kelas 1, karena saya mengajar di kelas 1, pilih mapelnya bahasa Indonesia, misalkan untuk mapel bahasa Indonesia, kemudian semester 1 pilih jumlah penilaian. Untuk TP yang kita input di semester 1 ini khususnya bahasa Indonesia, saya memiliki 8 TP yang harus dicapai oleh anak kelas 1, maka di sini saya ambil 8 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih batas bawahnya sesuai dengan KKTP masing-masing di satuan pendidikannya. Misalnya 65, inputnya di 65, kalau 70, inputnya di 70. Kemudian pilihnya per TP. TP-nya sudah yang diinput tadi muncul. TP1, TP2, jadi sumatif 1, TP1, sumatif 2, TP2. Bebas, fleksibel, mau 1.1 atau 3.1 seperti tadi boleh. Nah, input, lalu setelah itu download format, kemudian download format. Di sini ada 2, yang pertama yang hijau ini adalah untuk sumatif atau PH biasa disebut ya. Kemudian ini untuk sumatif akhir semester itu untuk nilai semesteran. Nanti apabila sudah bentuk Excel, Bapak Ibu bisa import nilai. Misalkan ini offline nih operatornya, kita inputnya nanti misalkan malam, bisanya malam bisa. Sudah selesai diinput seperti ini misalkan ya. Sudah selesai diinput. Bentuknya seperti ini misalkan. Bentuknya Excel ya dia ya. Nah, seperti ini. Nilai SAS dan nilai sumatif. Jadi kita input, kita impor ya, kita impor ke dalam sini, pilih file. Jenis file pilih dulu sumatif atau nilai akhir semester. Nilai sumatif misalkan pilih, kalau tulisan sumatif berarti di nilai sumatif. Kelas 1. Nah, pilih di sumatif ya. Kemudian di open seperti biasa kalau kita mau upload file, kemudian import, dan di sini ada kata berhasil, sukses ditambahkan. Artinya data yang Ibu import itu sudah masuk ke dalam penilaian di raport SP ini. Begitupun dengan pembelajaran yang lain, matkul yang lain, matematika, tidak ada untuk mapelnya, dia nanti terbaca di sini Bapak Ibu. Bahasa Indonesia kelas 1B sukses ditambahkan. Untuk pelajaran yang lain nanti tinggal di-upload aja nilai sumatif, pilih lagi misalkan bahasa Indonesia atau matematika, filenya nanti dia tampilnya di sini matematika. Kita coba ya. Misalnya saya mau input matematika nih. Nilai sumatif matematika. Nah, kita masukkan ya, kita import. Nah, di sini matematika kelas 1B sukses ditambahkan, artinya udah masuk.
Kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai rapor PTS tinggal dipilih aja menunya dan TP-nya itu dipilih, karena kalau untuk PTS biasanya misalkan TP-nya ada 8, mungkin PTS hanya 4 seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk masukkan proses nilai akhir apabila sudah selesai penginputan semuanya baik SAS maupun sumatif ya. Itu kita proses nilai akhirnya, jangan lupa. Kalau nggak diproses nggak bisa masuk ya. Nah, kelas 1B pilih misalnya per mapel. Untuk prosesnya itu per mapel masih sama. Misalkan Bahasa Indonesia semester 1 kita proses ya. Tampilkan dulu. Nah, nilai yang sudah kita input semuanya, kemudian kirim. Berhasil menyimpan data. Untuk deskripsi sama, 1B, kemudian mata pelajaran misalkan bahasa Indonesia lagi, kemudian pilih semester 1 ya. Nih, udah capai, kalau misalkan dia perlu penguatan, dia akan ada tampil perlu penguatan, sudah otomatis tidak payah lagi Bapak Ibu untuk tidak sulit ya untuk mengetik lagi. Ini udah secara otomatis masuk sesuai dengan nilainya. Jadi misalkan nih untuk Adiba itu perlu penguatan karena mungkin dia kurang ya untuk nilainya, dan Apia Siva ini menunjukkan penguasaan yang baik dalam hal TP-nya apa, udah masuk. Nah, lalu kita kirim, jangan lupa. Kirim deskripsi. Berhasil menyimpan data. Jadi kalau sudah deskripsi terkirim, kita dapat melihat kembali nilai akhir yang terkirim ya. 1B, mapelnya pilih, dan begitu pun dengan deskripsinya bisa kita lihat. Dan kita bisa lihat dulu apakah sudah masuk, takutnya nanti online ini ada sinyal yang buruk atau kendala apa ya. Bisa kita lihat status penilaiannya di sini, apakah udah masuk yang data yang kita input, seperti yang dilihat di layar Bapak Ibu bahwa sudah hijau semua, artinya semua mapel yang saya ajar itu sudah saya input semua dan berhasil ya. Di sini lihat datanya ada 120 data dan deskripsinya ada 30 data, sudah terinput semuanya. Lalu saya jelaskan untuk nilai P5 ya. Untuk P5 ini Bapak Ibu harus bekerja sama dengan OPS-nya. Karena untuk penginputan dimensi, tema, subelemen itu berdasarkan di OPS ya, di aplikasi OPS, dan wali kelas harus koordinasi dengan OPS apa-apa aja, tema apa yang ingin dicapai, baru bisa masuk ke rapot SP Bapak Ibu. Nilainya sama seperti yang penginputan tadi, input nilai project, pilih kelompok dulu, misalkan tadi sudah bekerja sama ya, ini dengan OPS, kutanam sayuranku, misalkan itu project saya, kemudian pilih projectnya, dimensinya kebetulan saya mengambil 3 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bergotong royong, bernalar kritis. Diinput satu-satu Bapak Ibu. Pilih elemen profil, alat pada alam, kemudian pilih salah satu dulu, apa menjaga lingkungan alam sekitar atau memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kalau sudah kita pilih untuk nilainya satu-satu, Adiba ini menurut Bapak Ibu apakah sudah tercapai, mulai berkembang, sedang berkembang, atau sangat berkembang. Dan saya maaf sebelumnya saya share dulu untuk modul P5 untuk sistem penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk penilaian itu ada 4, kalau untuk project P5 itu belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini berdasarkan sub elemen ya. Jadi setiap elemen itu nanti kita akan input nilainya itu berdasarkan kemampuan anak tersebut. Untuk belum berkembang itu, belum
mampu mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Ini yang dimensi beriman bertakwa. Mulai berkembang itu seperti masih memerlukan bantuan dalam mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Kalau dia berkembang sesuai harapan, dia mampu mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Kemudian sangat berkembang, dia mampu mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan, serta menjelaskan manfaat dari setiap ciptaan Tuhan. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke rapor. Dan ini silakan disimpan, nanti datanya akan masuk. Nah, untuk rapor SP ini kelebihannya Bapak Ibu tidak sulit lagi untuk menginput NISN, NIS karena datanya sudah terkoneksi dengan Dapodik kita. Jadi kita udah ada datanya, cuman hanya menginput nilai saja. Kemudian nanti bisa juga melalui impor nilai project, catatan proses project, atau download nilai project. Nah, kita bisa ya mendownload nilainya, download nilai project. Kemudian cek penilaian tadi udah, status penilaian. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk kita di sini ada menu wali kelas, data siswa itu data yang anak-anak yang menjadi siswa kita. Kebetulan di sini saya ada 30 siswa untuk kelas 1B. Kemudian di sini ada input data rapot ya, seperti biasa kalau kita sebagai wali kelas itu perlu menginput kehadiran, nilai eskul, dan catatan walas. Tapi kalau untuk sebagai mapel, guru mapel seperti agama, seperti PJOK sama, penginputannya juga sama, tapi tidak perlu menginput kehadiran, nilai eskul, catatan walas. Dan untuk pengiriman nilai juga sama, tinggal dipilih. Otomatis kalau untuk guru mapel itu dia ada macam-macam kelasnya. Kalau di sini kita walas cuma 1B ya, tapi kalau untuk mapel biasanya banyak, ada 1B, 1A, 1C, 1D. Tapi prosesnya semuanya sama. Kalau di sini ada Bapak Ibu yang guru mapel ya. Kemudian data siswa tadi sudah, kemudian input data raport ya. Di sini ada input kehadiran siswa berdasarkan absensi. Nah, di sini ya, silakan Bapak Ibu input, kemudian lalu simpan datanya. Lalu di sini juga ada catatan walas, catatan wali kelas kita untuk anak-anak kita ya. Motivasi belajarnya, misalkan seperti ini, Adipa, belajar merupakan kunci keberhasilan. Oleh sebab itu, tingkatkan motivasi belajarmu agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Semangat terus belajar membaca dan menulis. Ibu Asri yakin kamu bisa. Boleh setiap anak itu berbeda, boleh juga sama ya, tergantung Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang input nilai eskul tadi ya, tergantung eskul di sekolah masing-masing, silakan datanya diinput. Dan untuk cetak nilai, di sini juga ada lengkap, nggak sulit lagi Bapak Ibu harus pindahkan data ke Excel untuk Ledger ya. Di sini udah ada cetak Ledger. Kita coba cetak Ledger, pilih kelas kita ya. Download Ledger. Nanti dia akan otomatis masuk nih Bapak Ibu. Kita buka coba. Nah, udah masuk ya bahwa Ledger nilai kita ini udah selesai diinput oleh guru mapel maupun guru wali kelas masing-masing atau guru mapelnya. PJOK tadi udah ada. Kemudian di sini juga ada laporan sumatif ya per hari atau per bab tadi. Cetak rapor PTS, cetak pelengkap rapor ini bagi ke anak kelas 1. Ada pelengkap rapor depan. Kemudian di sini cetak nilai rapor, ini rapor pengetahuan tadi. Kita coba, kita cetak. Dan di sini Bapak Ibu untuk pencetaknya itu juga bisa pilih untuk kertasnya F4 atau A4 ya. Misalkan saya mau pilih A4, kemudian 1B,
dan cetak langsung rapot. Bisa juga Bapak Ibu cetaknya per siswa, per nama. Kalau cetak langsung rapot, ini biasanya 30 siswa langsung kita tercetak ya Bapak Ibu. Nih, saya bukakan contohnya seperti ini. Nih, jadi di sini udah lengkap 30 siswa, udah masuk. Nih contohnya ya. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam hal Pancasila, sila Pancasila, dan simbol sila Pancasila, makna simbol Pancasila dan pengamalan sila Pancasila, aturan di rumah dan sikap mematuhi aturan di rumah, aturan di sekolah dan sikap mematuhi aturan di sekolah. Tuh, tergantung TP-TP ya. Ini untuk bahasa Inggris nih ada juga. Perlu penguatan dalam hal mampu menyebutkan sapaan kepada teman-teman, orang tua, guru menggunakan bahasa tubuh yang baik, mampu menyebutkan nama mereka dan nama temannya dengan menggunakan kata my dan your, mampu mengidentifikasi macam-macam warna, mampu mengidentifikasi anggota keluarga, mampu mengidentifikasi macam-macam bentuk beserta ukurannya. Itu untuk raport pengetahuan. Kita lanjutkan, kita cetak dengan raport project. Nah, untuk rapor project juga sama, Bapak Ibu bisa pilih kertas sesuai dengan kertas raport masing-masing di sekolah Bapak Ibu, atau A4 atau F4, kemudian pilih kelasnya, lalu cetak langsung, kemudian kita lihat apakah sudah tampil, sudah masuk nilainya. Iya, sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Nih, ini semua siswanya sudah masuk, kemudian kita lanjut ke menu operator ya. Sekarang saya jelaskan untuk aplikasi operatornya. Nah, jadi kalau untuk operator sekolah, Bapak Ibu, ini ada aplikasinya, sudah saya screenshot. Di sini untuk operator seperti yang saya informasikan tadi bahwa yang digunakan laptopnya harus sama dengan data Dapodik dan data raport SP karena akan nge-link datanya seperti ini. Jadi di sini rekap data kita bahwa jumlah siswa-siswi yang ada di SD 75 itu sebanyak 554, jumlah guru yang aktif ada 25, dan rombel kelas kami ada 18. Sudah masuk secara otomatis nge-link datanya ya Bapak Ibu, kemudian terkoneksi bahwa raport SP ini dengan data Dapodik. Selanjutnya ini data yang sudah terkoneksi bahwa tampil ya di sini data siswa, data guru. Selanjutnya itu ada data user guru ya di sini ya, nama-nama guru, statusnya aktif atau online, bisa OPS lihat siapa saja yang sedang menggunakan e-raport. Ini data sekolah, kemudian nah untuk data dari OPS itu di sini ada data sekolah, data guru, data siswa, data kelas, data mata pelajaran, data pembelajaran, data ekstrakurikuler. Nah, untuk OPS itu bisa dilihat bahwa semua siswanya ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Lanjut, ini kurikulum untuk K13 juga bisa di Nyoman Epasek ini maupun dengan kurikulum Merdeka, ada 2 kurikulum yang tercantum. Selanjutnya ini mapel yang di Ampu ya, mapel yang ada di sekolah, ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan budi pekerti agama Islam ya, PAI, kemudian pendidikan Pancasila, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, muatan lokal, potensi daerah. Ini Bapak Ibu tergantung sekolah masing-masing. Kalau di sekolah saya itu ada BTA, baca tulis Al-Quran. Selanjutnya ini data mata pelajaran,
Nah, untuk logo ya Bapak Ibu, logo sekolah masing-masing bisa di-upload melalui rapor SP, melalui operator sekolah, dan juga tanda tangan apabila Bapak Ibu mau tanda tangan digital juga bisa, tinggal di-upload di sini atau mau tanda tangan langsung juga boleh, berarti nggak usah di-upload ya. Ini adalah logo sekolah, dimasukkan, kemudian nah ini cara penginputannya itu untuk P5 tadi ya Bapak Ibu, P5 tadi inputannya harus dari untuk wali kelas itu harus koordinasi dengan OPS seperti yang saya informasikan tadi, beda dengan rapor pengetahuan ya. Kalau rapor pengetahuan TP-nya itu kita input sendiri sebagai wali kelas dan kolaborasinya dengan partner kita, rekan kerja kita yang satu satu kelas ya, di kelas yang sama. Misalkan rombel kelas 1 bekerja samalah dengan kelas 1. Untuk fase kalau di P5 itu kita akan kerjasamanya dengan OPS, kita harus buat dulu TP-TP yang akan kita capai, modul proyeknya seperti apa, dan nanti kita minta bantuan kepada OPS untuk menginputkan data-data P5 kita ke dalam raport SP tadi, baru tampillah ke raport SP kita nilai P5. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, di sini ada data project yang sudah OPS input yang didapatkan dari masing-masing wali kelasnya masing-masing untuk TP-TP-nya, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, udah OPS input ke dalam raport SP dan ini nantinya akan nge-link seperti yang sudah saya lihatkan tadi. Selanjutnya, nah, di sini ada data-data tema yang sudah diambil oleh masing-masing fase ya Bapak Ibu ya. Di sini ada aku tanam sayuranku, ada warnaku cantik dan nikmat, ini kelas 5. Kelas 5 itu warnaku cantik dan nikmat, dia mengambil proyek ini dengan membuat kain jumputan. Kalau kami itu kutanam sayuranku, kami menanam di sini dan menanam obat-obatan beserta sayuran di sekolah. Selanjutnya, ini TP-TP. OPS juga dapat melihat TP-TP yang sudah diinput oleh Permapel ya. Nah, OPS juga bisa melihat Bapak Ibu apakah sudah mengirim nilai atau belum. Di sini kalau untuk yang merah ini artinya kelas ini belum diinput nilainya ya. Pendidikan agama Islam kelas 5 di sini terlihat masih merah, artinya belum masuk nilainya atau sudah input, mungkin beliau bukan kurang, tapi belum proses nilai akhir. Kalau kita lupa proses nilai akhir, maka nilainya tidak masuk di status penilaian. Nah, ini grafik penilaian ya, statistik penilaian kita. Dan selesai untuk materi operator. Bapak Ibu, apakah di sini ada pertanyaan? Boleh ditanyakan. Baik, luar biasa sekali ya Ibu Asri. Ini daging sekali ini. Pasti banyak pertanyaan ya Bapak Ibu di sini ya. Terima kasih Bu Asri ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menanyakan secara langsung kepada Ibu Asri, boleh secara boleh melalui kolom chat atau juga boleh langsung speak up saja ya. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Oke. Ibu Asri, ini sembari menunggu yang lain ya, ini ada pertanyaan titipan dari teman ya. Jadi sebenarnya kan teman saya ini juga sama seperti sekolah kami yang baru menerapkan IKM ya, baru tahun ini, sehingga agak sedikit bingung bagaimana caranya untuk membuat raport, mulai dari pengolahan nilainya, mulai dari mana, kemudian juga terkait raportnya. Nah, yang pertanyaannya tadi kan Ibu Asri menjelaskan bahwa kita harus menginstal ya, menginstal aplikasi tersebut. Nah, apakah aplikasi yang kita install tersebut itu
antara guru dan juga operator itu sama atau hanya operator saja yang menginstal? Baik, terima kasih Bu Rindi pertanyaannya. Untuk aplikasi itu hanya operator saja yang install. Kalau kita sebagai guru hanya melalui website tadi Bu Rindi. Nah, kalau kami di sekolah suka bilangnya bukan nggak ngorok, ngorok tuh rapot ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah linknya dikasih oleh operator maka dia akan langsung seperti ini. Jadi untuk wali kelas nggak perlu untuk input atau untuk install rapot tadi nggak perlu ya. Oke, Dan mengklik link saja masuk dimasukkan NIP atau username dari OPS masing-masing. baik. Kalau seandainya kita tidak sinkron dengan Dapodik, misalnya kan mungkin masih bingung ya Bu Asri ya untuk penerapannya kalau mau sinkron dengan Dapodik. Jadi mau mencoba menggunakan raport manual saja seperti kita K13 yang biasa kita gunakan. Itu bisa tidak? Kalau untuk raport manual ya mungkin Bu Rindi untuk KD-nya diganti dengan TP. Jadi Oh, kalau jadi ya ganti saja dengan TP. Raport P5 saya bingung untuk manualnya seperti apa ya. Berarti harus menginput subelemen, dimensi apa gitu ya, yang harus diinput bisa juga sih kalau manual. Jadi nanti melalui Excel ya kolom-kolomnya nanti. Soalnya sejauh ini saya belum pernah menggunakan raport manual. Raportnya selama ini saya 2 tahun. Kumer itu menggunakan raport SP dan datanya sudah ngelink ke Dapodik. Jadi kalau menurut saya apabila datanya sudah punya kita dalam bentuk Excel dan datanya sudah fix nilainya itu kayaknya nggak butuh lama untuk buat raport Brandi, hanya 30 menit sebetulnya. Tinggal lebih ini kopas ya, aja. Iya. lebih efisien ya Bu Iya, Asri ya. kalau iya, kalau saya, menurut saya, apalagi saya kelas 1 ya, Bu Rini, nggak perlu saya repot-repot menginput nama orang tua, menginput nama ibunya, itu udah ada langsung nge-link dari data raport SP ini, kemudian tinggal saya print saja untuk kelengkapan raport. Begitu dengan raport SP-nya nggak perlu lagi saya menginput NISN atau NIS nggak perlu lagi, udah nge-link datanya gitu, Bu. Jadi mengurangi kerja guru juga ya langsung. Iya, ini kerja berat sebagai OPS nih. OPS tuh harus input datanya benar-benar dan kami memiliki OPS yang sangat tangguh. Wah, Masya Walaupun Allah, iya, luar walaupun biasa siswa ya. kami banyak, tetap dia support dan alhamdulillah kami mempunyai OPS yang sangat support dengan guru-guru. Artinya Masya ada dia, berarti dia mensupport kan guru-gurunya untuk, berkembang ya, maju gitu. Alhamdulillah ya kalau misalnya operatornya tuh bisa bekerja sama dengan guru-guru, jadi pekerjaan kita pun Enak. dimudahkan ya. Iya, jadi Hari kita ini enteng, Bu. luar biasa. Ada OPS-nya di sekarang di sini ada Ada ya? ada. Masya Allah ya Ibu ya, terima kasih ya. Oke, kira-kira Bapak Ibu semua di sini adakah lagi yang memiliki pertanyaan terkait bagaimana cara mengolah raport di Eraport? Atau pembuatan modul 5 Bu Rindi, cuma saya ingin share aja ya Bu Rindi. Boleh, boleh. Jadi di sini Bapak Ibu kita kalau kumur itu kiblatnya itu kita ke PMM ya. Jadi bahas PMM nih. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, ya, Ibu. Ya, jadi kalau saya Bu Rindi, menurut saya PMM ini sangat membantu saya sekali dalam Kumer ya. Kumer ini kan sangat baru ya. Jadi awalnya juga saya sangat buta sekali bagaimana sih modul ajar itu. Dan untuk di PMM ini ya Bapak Ibu sudah cukup jelas. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung nih tema apa sih yang harus saya ambil. Dan di sini itu ada Bapak Ibu project tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Dan Bapak Ibu tinggal nonton saja videonya sambil tiduran bisa ya. Nih tema-tema yang ada di P5 itu ada di sini semuanya, kiblatnya kita ke PMM. PMM ini sangat lengkap baik P5 maupun asesmen diagnostik ada semua di dalam PMM ini.
Jadi sangat berguna sekali, luangkan waktunya sebentar untuk mengerjakan PMM. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Asri ya. Jadi kalau misalnya kita mau memahami lebih lanjut tentang kumer, tentang P5 tadi di PMM semua ya Bu Asri ya? Iya, lengkap Bu. Ada 40 sekian topik kan ya. Wow, luar biasa. Lumayan ya kalau materinya banyak seperti itu, jadi referensi kita untuk memahami lebih lanjut tentang kumer itu lebih mudah juga ya Bu Asri Iya, ya? Iya. Ibu Asri ini ada pertanyaan lagi nih. boleh. Tadi kan dijelaskan sama Ibu Asri bahwa di bagian aplikasi ada Ya, nilai sumatif ya. Berarti kita kan tahu bahwa nilai itu ada nilai formatif maupun nilai sumatif. Berarti nilai yang dimasukkan itu hanya nilai sumatif saja ya, atau bagaimana Bu Asri? boleh Bu Rini, misalkan di buku ada nilai formatif, kemudian dirata-ratakan secara pakai Excel aja, kemudian baru diinput nilai sumatif, boleh. Oh, seperti Jadi itu. nilai sumatif itu adalah nilai akhir. Misalkan DP1 di sumatif 1 seperti itu. Jadi Bu Rini bisa gunakan Excel, kemudian baru di input ke dalam nilai sumatif. Baik. Jadi seperti itu Fleksibel ya. sih, iya fleksibel. Balik Fleksibel ya. ya, tergantung ke walasnya masing-masing, kira-kira mau ngambil nilai segitu. Itu saran dari kami. Oke, silakan Bapak Rande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya? Suaranya agak jauh Pak Rande. Iya, kayaknya baru lemah. Halo? Bergema Pak Rande, mungkin ada perangkat lain yang terlalu dekat jadi ini. Atau di chat saja. Boleh di chat saja kalau misalnya ini. Halo. Halo, nah ya oke. Terima kasih Bu Rindi atas kesempatannya. Ingin saya tanyakan adalah, kan untuk penilaian P5 harus dicantumkan semua kan? Nah, untuk bagian kolom deskripsi di bagian sub elemen itu dibuat oleh guru atau sudah ada dari aplikasi, Bu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rande, luar biasa sekali pertanyaannya. Silakan Ibu Asri. Terima kasih Pak Rande. Ibu Rizka boleh dibantukan untuk buka P5. Ibu Rizka bisa screen sharing Bu. Sambil nunggu Ibu Rizka screen sharing ya, coba saya bantu Toko. Itu untuk sub elemennya sudah ada Pak Rande di dalam aplikasi Eraport SP. Dan itu bisa kita pilih kalau berdasarkan kiblat saya PMM yang sudah saya tonton ya Bapak ya. Jadi untuk sub elemen itu kita pilihnya 3. Ini 2 sampai 3 minimal. Nggak bisa dia screen sharing. Lagi ada bayi kecil katanya lagi nangis, maaf ya Pak ya. Jadi gini Pak, untuk P5 itu udah ada di aplikasi Eraport SP Operator, sub elemennya sudah tercantum dari 5 dimensi itu beriman bertakwa, ya, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, tinggal dipilih saja. Menurut Pak Rande misalnya kalau seperti saya, aku tanam sayuranku, itu saya mengambil 3 ya, 3 sub elemen. Saya screen sharing kembali, bentar. Nah, di sini saya mengambil 3 dimensi. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, lalu bernalar kritis. Dan untuk sub elemen ini udah tercantum di dalam raport SP, tinggal Bapak klik yang mana saja yang ingin atau yang dicapai oleh fase kelas Bapak seperti itu. Dimensi gotong royong, saya pilihnya kerjasama. Dia banyak Pak elemen-elemennya gitu. Untuk sub elemen itu harus 2 atau 3 yang kita pilih. Kalau saya di kelas 1 saya pilihnya 3 gitu. Gitu Pak Rande, ada pertanyaan atau kurang jelas gimana Pak? Sudah sangat jelas Bu jawabannya. Terima kasih banyak Bu.
Baik, terima kasih Bu Asri atas penjelasannya. Lumayan jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi tersebut kita nggak perlu susah-susah lagi untuk mengisi deskripsi tentang rapor T5-nya karena sudah disediakan secara langsung di aplikasi tersebut. Berarti Bu Asri yang diisikan oleh kita itu deskripsi ini ya, deskripsi rapor kita yang biasa ya, kayak dari Enggak. TP tadi. Oh enggak juga, dari sana sudah tersedia? Oh, yang TP ya? Aku pikir Iya. T5. Yang TP ya kita sendiri bab ini Bu Rindi. Kita kan misalkan untuk kelas 1 mau dicapainya apa. Nah, kita input sendiri TP-TP-nya belum ada. Dan untuk penginputan seperti yang saya informasikan tadi tidak boleh lebih dari 100 kata. Harus di bawah 100 kata 99 seperti itu. Mau 8 TP, berarti 8 sumatif yang Bapak Ibu harus input. Kalau 4 TP, berarti 4 sumatif yang Bapak Ibu harus input. Gitu. Dan saran saya ya, kalau bisa itu sudah disediakan dalam bentuk Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal kopas nih. Tidak perlu lagi menjemput ulang seperti itu. Baik, berarti tetap kita masukkan ya Bu Asri ya untuk TP itu sendiri dan itu tidak boleh ada kata peserta didik ya, jadi Ya, langsung kalau saja. menurut saya kebetulan ini ada guru agama yang masih input peserta didik ya, coba kita lihat. Nih, menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam hal peserta didik. Kalau menurut saya agak janggal ya Bu Rindi, kalau menurut saya sebaiknya tidak digunakan untuk peserta didiknya. Misalkan menunjukkan penguasaan yang baik dalam mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya. Harusnya dia langsung input mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, aduh gimana ya kalau saya mau edit? Bisa edit lagi, impor ulang tadi. Tapi tinggal impor ulang saja, nggak perlu berlama-lama ya. Cukup diganti di TP-nya kita edit, dan itu editnya hanya oleh guru bersangkutan mampu misalkan untuk mapel. Tapi kalau untuk walas, misalkan teman kita kan kolaborasi nih, misalkan 1B tadi nginputnya misalkan saya bahasa Indonesia dan teman saya itu bahasa Inggris, dia pakai peserta didik, saya mau hapus peserta didiknya bisa saya edit sendiri. Karena nge-link datanya untuk walas, tapi kalau guru mapel balik lagi ke guru mapel. Baik, jadi cukup satu orang saja kalau misalnya satu jenjang, satu kelas ya sama. Berarti itu langsung nge-link ya Bu ya? Iya. Jadi lebih nggak makan waktu banyak ya jadi Bu Asri ya kalau pakai Erapor ini ya. Terus Bu Asri, apa bedanya Erapor yang Ibu Asri gunakan dengan Erapor yang dari Kemendikbud itu ya Bu Asri? Untuk saat ini Bu Rindi, saya tidak menggunakan rapor Kemendikbud dan saya belum pernah mencoba. Namun informasi yang saya dapatkan bahwa Kemendikbud itu belum ada update terbaru untuk tahun 2023. Jadi datanya belum nge-link dengan Dapodik 2023 seperti itu. Oh berarti kita setiap tahun harus ada updatean. Oh ada updateannya. Ya gitu. Yang mengupdate itu dari operatornya ya Bu ya? Operator, iya. Seperti itu. Baik, ya luar biasa sekali ini. Baik, kita tanyakan kepada Bapak dan Ibu di sini. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Bapak Rande sepertinya ini resen lagi ya. Silakan Bapak Rande. Atau Bapak Rizky, Dwi Rizky. Silakan. Apakah sudah jelas dengan cara bagaimana caranya untuk mengolah rapor di aplikasi Erapor? Iya, kalau belum jelas boleh Bapak Ibu datang ke sekolah. Iya. Kami membuka pintu lebar-lebar nih kalau yang mau ingin bertanya, sharing-sharing boleh. Alhamdulillah. Nah, Ibu Asri luar biasa sekali ya. Jadi kalau malam hari ini Bapak Ibu masih malu-malu atau kurang jelas, boleh nanti kita berkunjung ke SD Negeri 75 ya. Tepatnya Bapak siapa pasalnya Bapak Sugiono ya? Sutiogo, Masya Allah. Mohon maaf ya. Itu luar biasa sekali ya kalau kita ke sana, Bapak dan Ibu gurunya itu aktif-aktif semua, Bapaknya juga suportif sekali.
Jadi bisa ketularan kita Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu, ada lagi kah pertanyaan terkait bagaimana caranya mengolah rapot? Kalau misalnya ada yang kurang paham, itu tidak apa ya. Bahkan kalau misalnya ada yang kurang mengerti bagaimana cara mengolah nilainya, mumpung Ibu Asrinya di sini, boleh kita tanyakan langsung ya. Tidak apa ya Bapak Ibu, karena kan kita masih peralihan ya dari K13 ke Kumer, masih bingung misalnya, PMM-nya belum kita bahas misalnya, jadi belum mengerti bagaimana cara mengolah nilai untuk di Kumer ini bagaimana? Apakah sama atau hanya berbeda nama saja atau berbeda? Boleh Bapak Ibu, kalau ada yang merasa seperti itu, silakan ditanyakan saja sama Bu Asri. Pengolahan nilainya bagaimana? Atau mungkin itu aja Bu Asri, kita bahas bagaimana sih cara pengolahan nilai untuk Kumer ini kira-kira? Baik, Bu Rindi, jadi kalau untuk nilai, kalau untuk Kumar ya, itu ada 3 penilaiannya, yaitu interval, rubrik, ataupun deskripsi. Jadi disesuaikan saja, kalau untuk matematika biasanya nilainya itu pakai penilaian interval ya. Misalkan dari rentang 65 ke 70 itu berarti apa cukup gitu. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia biasanya digunakan penilaian deskripsi ya, seperti misalkan mampu dalam hal menyimak bacaan, mendengar bacaan, seperti itu. Kalau untuk rubrik biasanya itu digunakan pada saat pelajaran PJK biasanya. Gitu. Jadi kalau untuk Kumar itu ada 3 penilaian, tergantung Bapak Ibu sekalian menggunakan penilaian yang mana, antara interval atau rubrik ataupun deskripsi. Jadi kita diberi keleluasaan ya, mau pilih yang mana bentuk penilaiannya Bu Asri ya. Kemudian Bu Rindi, untuk misalkan nih kalau untuk fase A itu kan di kelas 1 2 ya. Iya. Dari yang saya dapat informasi berdasarkan kiblat saya di PMM, misalkan fase A nih kelas 1 belum tercapai, misalkan 1 bab nih, 1 bab itu belum sempat dipelajarin, dan itu bisa dipelajarin di kelas 2 Oh, gitu. seperti itu Bu ya. Ya, jadi kita sampaikan saja dengan wali kelas 2 bahwa TP ini belum kita sempat bahas di kelas 1. Nanti dia akan bahas di kelas 2 seperti itu. Berarti antara guru kelas 1, guru kelas 2 dalam satu fase itu harus saling berkolaborasi ya? Iya, harus saling berbagi, harus saling bekerja sama, kolaborasi. Karena dia satu fase dan satu CP ya. Jadi CP-nya itu kan kiblatnya kan dari Kemendikbud tuh. Jadi dibagi-bagi kan. Nah, berdasarkan kelasnya masing-masing, TP-TP yang ada di buku pelajaran masing-masing, misalkan kita nggak tercapai, ya kita bisa minta bantu wali kelas di kelas 2 untuk mengajarkannya kembali di kelas 2, boleh seperti itu. Baik, wah, luar biasa sekali ya. Jadi masing-masing dalam guru kelas dalam satu fase itu harus saling bekerja sama. Jadi tahu bagaimana anaknya yang belum misalnya mencapai menyelesaikan TP yang ini ya, nanti bisa dituntaskan di fase berikutnya. Luar biasa sekali, atau di kelas berikutnya ya. Nah, ini Bu Asri, kita sekalian ya ngomongin apa namanya yang dalam satu fase tadi untuk pembelajarannya. Nah, kira-kira untuk mekanisme kenaikan kelasnya Bu Asri, kalau menurut Bu Asri sendiri gimana yang kiblat dari PMM yang Bu Asri pahami? Baik, terima kasih Bu Rindi. Kalau yang saya pahami dari PMM itu bahwa misalkan anak itu banyak penilaian ya Bu Rindi untuk misalkan tidak naik kelas ya. Untuk tidak naik kelas itu mungkin dari sikap kehadiran maupun sikap pengetahuannya itu sangat minim sekali, misalkan itu boleh tidak dinaikkan. Tapi kalau misalkan masih bisa kita bantu, misalkan dia termasuk anak yang bisa, tapi kehadirannya mungkin kurang, kita akan menaikkan dengan syarat bahwa dia akan memperbaiki kehadirannya di fase yang akan datang, boleh. Dan di rapor SP itu ada tidak naik sama naik kelas. Jadi misalkan Bapak Ibu menurut sebagai wali kelas nih keberatan bahwa si A itu tidak naik harusnya, silakan saja dikoordinasi dengan kepala sekolahnya
bahwa anak tersebut tidak naik dengan catatan seperti apa? Apakah poin negatifnya lebih banyak atau poin positifnya yang lebih banyak? Baik ya, jadi kita lihat dulu kriterianya di mana sehingga anak itu tidak naik ya, Iya. berarti ya. Baik, berarti tadi kan Ibu Asri jelaskan bahwa kalau misalnya anak di kelas 1 ada yang belum tuntas untuk TP-nya, itu bisa dilanjutkan ke kelas 2. Sebagai contoh misalnya di kelas 1 ada anak yang belum bisa membaca nih Bu Asri. Nah, sementara kan di kelas 2 kita juga masih belajar tentang membaca. Nah, kira-kira kalau misalnya anak kelas 1 yang belum bisa membaca tersebut, itu kategorinya misalnya baru mengenal huruf saja ya Bu Asri ya, itu kira-kira masuk nggak dalam kategori tidak kita naikkan atau tetap harus kita naikkan karena fasenya itu belum selesai gitu? Iya, baik. Eee, jadi seperti ini, jadi kalau misalkan kita tergantung penilaian sebagai wali kelas ya, apa perlu penguatan atau memang dia tidak cukup untuk, naik ke kelas atau ke fase, selanjutnya misalkan kelas 2 ya. Jadi, berarti kita tidak naikkan, tapi apabila kita perlu penguatan si anak tersebut berarti kita naikkan. Misalkan dia nilai KKTP misalkan 68, berarti dia harus penguatan dan berarti dia harus naik. Tapi kalau misalkan dia, di bawah nilai KKTP, di bawah 68 artinya dia tidak naik. Tapi biasanya kalau di sekolah saya, itu Pastiogo masih menaikkan untuk ke kelas 2. Apabila dengan catatan si anak itu memiliki akhlak yang baik, kehadiran yang baik, dinaikkan tapi dia harus tuntas membaca di kelas 2. Biasanya kepala sekolah kami itu membuat program di akhir semester 2 itu namanya program tuntas membaca. Jadi nanti guru-guru yang lain itu secara acak anaknya yang belum dapat membaca itu diajar sama guru yang lain. Jadi mudah-mudahan walaupun dia belum lancar banget, tapi dia udah bisa mengeja setidaknya. Wow, ini luar biasa sekali nih Bu Asri. Ini saya sangat tertarik sekali ya. Jadi eh, di sekolah Ibu Asri ada program untuk mensupport anak yang belum bisa baca itu di akhir semester ya, di semester 2 Iya, ya. biasanya 3 bulan menuju kenaikan kelas. Oh, 3 bulan menuju kenaikan kelas. Dan Berarti yang Maret biasanya. Pastiogo biasanya buka di Maret. Jadi kita lalas itu wali kelas masing-masing ya, mengumpulkan nama-nama, misalkan ada 50 siswa nih, guru kita ada 25, berarti 2 orang setiap guru. Biasanya guru bersangkutan tidak mengajar anak yang tidak bisa membaca di kelas guru tersebut. Misalkan saya 1B nih, mungkin saya ada dapat di kelas C atau di kelas 2A. Biasanya di SD negeri itu kelas 1, 2 masih ada biasanya yang belum bisa membaca. Gitu. wow, ini luar biasa sekali nih Bu Asri, benar-benar inspirasi untuk kami juga ya, karena di sekolah kami pun ya pasti banyak yang kita temui anak yang belum bisa Bisa membaca. membaca. Berarti ada silang ini ya, silang silang pengajaran ya. Ya, Jadi, biasanya di setiap pulang sekolah. oh setelah pulang sekolah. Jadi Dan nggak itu harus gratis ya? iya Gratis ya Bu gratis. Asri? Iya gratis, nggak dipungut biaya sedikitpun. Luar biasa ya. Jadi untuk satu guru itu berapa anak biasanya? Biasanya tergantung banyaknya siswa yang belum bisa membaca, Bu. Misalnya seperti saya katakan tadi, misalkan 50 siswa nih listnya yang tidak bisa membaca ya. Nah, misalnya 25 orang guru di sekolah itu, berarti 50 bagi 25, 2 orang. Berarti satu orang guru itu mendapat 2 orang anak yang harus dileskan atau diberi tambahan pelajaran membaca ya secara khusus. Untuk harinya biasanya fleksibel mengikuti jadwal guru. Biasanya sih 3 kali seminggu gitu. Ini luar biasa sekali nih Bu Asri, bisa jadi inspirasi juga untuk sekolah kami ini ya. Ini hal yang baru ya bagi sekolah kami. Jadi untuk peningkatan literasi juga ya Bu Asri ya. Luar biasa sekali. Baik, bagaimana ini Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan terkait rapor boleh, tentang penilaian boleh, atau apapun ya yang ingin ditanyakan sama Bu Asri, mumpung Ibu Asrinya sekarang ada di tengah-tengah kita ini. Jadi silakan maksimalkan untuk bertanya apapun.
Nanti kalau misalnya kita mau ke SD 75, jadi iya nanti kita mengatur jadwal lagi, ada yang nggak bisa, nanti ada yang ini kan. Mumpung Bu Asrinya di sini, silakan Bapak Ibu ya yang ingin bertanya, tidak usah malu-malu. Bapak Rizky, gimana? Ibu Yuli, apa ada pertanyaan? Silakan ya. Oke. Apa pada ngantuk nih? Udah malam kali ya Bu ya? Atau sambil malam mingguan Dikit-dikit, kali? malam mingguan kali ya. Wah, luar biasa. Tapi walaupun malam mingguan, ikut di sini masih ini ya, hebat sekali. Maksudnya masih bisa menyisihkan waktu. Iya. Luar biasa sekali nih Bu Asri. Jadi kesimpulannya kalau seandainya dengan menggunakan e-rapor itu sebenarnya memudahkan guru, bukan bahkan Ya, menyusahkan guru ya. Jadi kenapa mudah tadi seperti yang Ibu Asri sampaikan bahwa kita tinggal masuk-masuknya saja, nge-link ke operator ya. Jadi nggak perlu lagi memasukkan data-data orang tua, NISN dan segala macam seperti yang kita biasa lakukan ya Bu Asri ya. Dan juga untuk P5-nya nggak usah juga pusing-pusing tadi seperti Pak Rande tanyakan apakah kita harus ngisi ulang sepanjang itu ya. tinggal klik aja Bu. Langsung tinggal klik-klik aja seperti itu. Oh, luar biasa Dan sekali ini. kliknya dari OPS, kita tinggal dampingi OPS kita masing-masing. Oh. Jadi oh ini TP yang kita ambil, misalnya aku tanam sayuranku, dimensinya pakai beriman, bertakwa, terus subelemennya apa, udah ada tinggal diklik aja gitu. Luar biasa ya. Ini berarti dengan operatornya harus matching ya. Iya, Jadi enak. Biar enak bekerja sama ya. Alhamdulillah kalau di SD kami juga dengan operatornya, alhamdulillah support sekali dengan kita semua ya Bu Asri ya. Oke, nah Bu Asri ada pertanyaan ini. Katanya kira-kira kalau gimana cara dapat aplikasinya Bu Asri supaya bisa nanti saya share ke Bu Rindi saja untuk aplikasinya, nanti diinstal ya di masing-masing OPS-nya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Asri ya. Jadi nanti kita bisa juga nih memberikan apa namanya kepada operator kita. Jadi supaya ini kan udah mepet ya, apalagi kalau misalnya belum buat rapot, minggu depan udah bagi rapot. Kalau misalnya kita mau ngetik ulang itu wah lumayan. Jadi dengan e-rapot ini memudahkan kita efisien. Berapa menit sudah langsung jadi ya Bu Asri ya? Nggak perlu lagi. Sudah bentuk Excel ya, tapi ya udah bentuk Excel, sudah diolah di sama walas masing-masing sama Bapak Ibu semua ya. Tinggal dikopas aja masuk udah nge-link dia ya. Langsung otomatis ya. Dan untuk Bu Rindi mau predikat apa ya 60 ini 70 predikatnya apa? Udah masuk C. Oh, langsung otomatis ya. Udah otomatis. Tinggal tentukan aja batas bawah sama batas atasnya ya. Oh, batas bawah itu artinya minimum ya, Bu Asri ya? Gitu. Oke. Nah, silakan Bapak Randa, ini sepertinya ada Ibu Dwi Rizky nih mau nanya. Oh Bapak Rizky, silakan. Silakan Pak Rizky. Tes 1. Ya, tes. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Bu, yang pertama mengenai rapot project, itu kan dalam satu tahun itu kan anak-anak SD ini 2 tema ya Bu minimal. Tema betul. Itu. Boleh nggak kalau kita tuh pengisian rapot project itu di semester genap? Jadi di semester 1 tidak kita buat rapot project tapi di semester genap. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai elemen tadi ya, elemen untuk mengisi elemen itu ada batas minimal nggak? Kita menentukan atas satu elemen atau ada batas minimal elemen. Terima kasih Bu, itu saja. Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Silakan Ibu Asri. Baik, Pak Dwi, untuk rapot project kan dalam setahun itu ada 2 tema ya, misalkan tema pertama itu kearifan lokal, misalkan untuk semester genap saya mau ubah nih jadi gaya hidup berkelanjutan atau kewirausahaan.
Kalau untuk tahun lalu di SD 75 itu seperti yang Bapak Dwi katakan hanya 1 kali dalam, pembagian rapor P5 itu di semester genap. Namun kalau sekarang di tahun kedua ini kita ada perubahan dari hasil kami bahwa, untuk rapor P5 itu dibagikan 1 semester 1 kali. Jadi per semester nggak lagi per tahun Bapak Dwi. Kemudian untuk elemen tadi seperti yang saya sudah katakan bahwa minimal elemen itu 2 atau 3, nggak boleh 1 gitu. Jadi 2 minimalnya Pak Dwi untuk elemen yang harus kita input di dalam proyek kelima tadi. Baik, terima kasih Bu Asri atas penjelasannya. Bagaimana Pak Dwi? Kira-kira sudah jelas atau belum? Jadi untuk kalau regulasinya 1 tahun 1 kali rapot proyek itu masih boleh atau itu pilihan itu, Bu? Kalau gini Pak, kalau dari Fasil ya, Pak Dwi sekolah penggerak kan ya, pasti ada punya Fasil, fasilitatornya masing-masing, coba ditanyakan kepada Fasilnya, tapi kalau Fasil kami menyarankan untuk 1 semester 1 kali bagi rapot P5, jadi dalam setahun itu 2 kali Pak. Kalau kemarin diperbolehkan, sepertinya tahun ini tidak boleh. Oh iya, Gitu. terima kasih. Ya, coba dikoordinasi lagi kembali dengan Fasil masing-masing ya, boleh atau tidaknya, tapi kalau Fasil kami menyarankan tidak gitu. Iya Bu, cukup Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya, luar biasa sekali, sudah jelas ya, berarti memang dalam 1 semester itu harus ada rapor P5-nya ya, berarti dalam bukan 1 semester, dalam 1 tahun berarti 2 ya, semester 1 maupun semester 2. Bagaimana Bapak dan Ibu yang lain, kira-kira adakah pertanyaan lagi terkait pengolahan rapor, baik itu P5 maupun hasil belajar siswa? Silakan. Jika ada pertanyaan kembali. Oke, Pak Rande, silakan Pak Rande. Bobo nih Bu lagi Bu. Gak apa-apa Pak, banyak-banyak lah bukunya. Iya Bu ya, karena masih awalnya kan Bu masalah rapor, jadi itu banyak info dari Bu. Pertanyaannya ini Bu, bagaimana dengan nilai siswa sih Bu pada pergantian semester? Itu solusinya gimana? Kenapa Pak? Gimana? Ulang Pak. Silakan diulangi Pak Rande, belum jelas tadi. Bagaimana dengan nilai siswa yang mutasi pada saat pergantian semester? Solusinya Bu. Oh, oke. Silakan Bu Asri. Ya. Jadi misalkan maksud Pak Rande semester 1 dia di sekolah yang lain ataupun sekolah bukan penggerak ya gitu ya, misalnya atau sekolah masih menerapkan K13, gimana untuk di semester 2. Untuk di semester kita hanya menginputnya nilai di semester 2 saja Pak, dan itu harus datanya sudah dimutasikan sama ke Dapodik yang sekolah sekarang. Itu kerjanya OPS, narik data anak tersebut nanti masuk ke raport kita. Tapi itu tadi raportnya nggak ada di semester 1, nggak ada di kita, semester 2 aja gitu Pak. Kalau misalkan dia bukan kurikulum merdeka dan bukan menggunakan raport SP. Tapi kalau untuk penggunaan raport SP, saya belum tahu nih Pak, karena saat ini belum ada yang pindah dari Kummer itu ke kita sama-sama Kummer, dan di semester ke semester 2 belum ada. Nanti kalau misalkan OPS saya tanyakan nanti Pak apakah masuk juga, walaupun misalkan dia Kummer, kita Kummer dan menggunakan raport yang sama, apakah nge-link datanya semester 1. Nanti saya share ke Bu Rindi ya, jadi untuk jawabannya, atau mungkin OPS saya ada info nanti saya tanyakan. Itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Asri atas jawabannya. Bagaimana Pak Randek, sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke.
Bagaimana Bapak Ibu semuanya, ada lagi kah yang ingin ditanyakan kepada Ibu Asri? Ibu Mevi, Laranti mungkin ada pertanyaan untuk Ibu Asri? Silakan. Oke. Ini sepertinya ini masih menyimak semua ya Bu Asri ya. Nanti mungkin untuk memahami lebih lanjut ya, karena kan memang rata-rata ada yang baru pertama ya Bu Asri ya, jadi butuh pemahaman atau butuh waktu untuk memahami lebih dalam lagi ya. Jadi kalau seandainya nih Bapak Ibu di sini masih ada pertanyaan dengan Bu Asri, bisa kita hubungi ya Bu Asri ya. Oke, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu di sini masih berproses untuk memahami tentang e-raport ini, dan ternyata setelah dipahami, setelah belajar lebih lanjut ada pertanyaan-pertanyaan, baru muncul pertanyaannya, silakan nanti dihubungi saja ke saya juga boleh, nanti saya akan teruskan ke Bu Asri seperti itu. Apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait pengolahan rapor, baik itu rapor hasil belajar maupun rapor P5-nya? Oke, dan untuk instalasi mungkin sepertinya sama ya Bu Asri ya, untuk seperti instalasi pada umumnya ya, untuk di operator ya. Oke. Bagaimana Bapak dan Ibu semua, kalau seandainya tidak ada nanti kita cukupkan ya. Oh boleh. Oh dari Ibu Mevi cukup, terima kasih. Baik Ibu Mevi, terima kasih. Bah, kalau seandainya tidak pertanyaan, nanti kita akan teruskan atau kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Dan pertanyaan Pak Rande tadi mungkin nanti kita akan tanyakan kembali sama Bu Asri ya, jikalau memang ada jawaban yang terbaru ya dari operatornya, mungkin seperti itu. Oke Bu Asri, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Ini masih loading semua dan sudah jelas juga. Alhamdulillah sekali materi Bu Asri pada malam hari ini benar-benar daging sekali nih Bu Asri, benar-benar membuka membuka kegelapan ya, ibaratnya itu ada cahaya yang masuk. Oh ternyata e-raport itu seperti ini yang kami pikir ya, karena kalau sekolah kami sendiri nih Bu Asri baru pertama kali yang kami pikir e-raport ini bikin menambah beban guru aja, ini nambah sulit, kita koreksi banyak ya. Iya makanya korosian banyak, mau tambah ini tambah itu lagi, waduh bingung kan. Tapi dengan Ibu Asri menjelaskan tadi, alhamdulillah ini sudah tercerahkan. Jadi nanti kita akan coba-coba ya Bu Asri ya, bagaimana pengoperasian untuk e-raportnya, dan kalau seandainya kami ada pertanyaan nanti mungkin kita akan tanyakan kembali sama Bu Asri ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya Bu Asri ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Asri dan juga operatornya Ibu Rizka ya. Iya Ibu Rizka. Masya Allah Ibu Rizka yang sudah bersedia untuk berbagi praktik baiknya pada Bapak dan Ibu semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Asri itu bisa menambah pencerahan untuk kita yang tadinya ada gelap-gelap ya di otaknya, sekarang udah ada pencerahan sedikit ya, sedikit sirna atau semuanya terang gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kalau seandainya tidak ada lagi pertanyaan, nanti kita akan cukupkan saja kegiatan kita. Tapi sebelum kita tutup, kita minta kepada Ibu Asri untuk memberikan kata-kata penutupnya terlebih dahulu. Silakan Ibu Asri. Terima kasih Bu Rindi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu semua adalah guru hebat ya, udah hadir pada hari ini, dan apabila saya ada salah-salah kata atau kurang, nanti untuk perbaikan kepada diri saya dan saya kepada saya mohon ampun. Terima kasih udah partisipasi pada malam hari ini, udah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Asri. Terima kasih sekali ya Bu Asri, luar biasa sekali ilmunya. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, itulah tadi pemaparan dari Bu Asri terkait bagaimana caranya mengolah hasil raport dan juga asesmen atau hasil raport dari P5. Mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikannya ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya Bu Asri ya untuk dokumentasi. Silakan kalau yang tidak berhalangan untuk membuka
kameranya. Kita bisa foto bersama dulu ya. Oke, mohon izin. Oke, saya hitung sebentar, saya ganti dulu layoutnya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh pakai gaya bebas ya, asal jangan yang dilarang. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Ini sekali lagi. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kesempatannya pada malam hari ini. Dan sebagai pengingat ya, insya Allah semua peserta yang mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Dan insya Allah sertifikatnya akan di-share maksimal itu 2 hari dari kegiatan kita pada malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan bonus-bonus lain berupa materi-materi terkait tutorial Corel Draw, kemudian Canva, dan juga contoh-contoh PTK ya. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat penelitian, ada referensinya dari PTK dan laporan-laporan yang lain ya, jurnal dan sebagainya. Silakan nanti dicek, akan kita share bersama dengan sertifikatnya. Silakan nanti Bapak Ibu saya akan kirimkan link berupa absensi ya, yang bisa digunakan juga untuk nama di sertifikatnya. Seperti itu. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya Rindi Eka Putri dari tim Ganara Academy mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Astika atas ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Iya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.